Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di kelompok ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Heri Herdiana, Gita Fitriani, dan saya sendiri Indri Wafalutfiah. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai senyawa efedrin. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Herdiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari efedrin. Sejak zaman dahulu, orang-orang telah memanfaatkan efedrin sebagai obat untuk penyakit asma. Efedrin adalah suatu alkaloid yang diisolasi dari tumbuhan alami yang berasal dari batang muda kering dari tumbuhan yang bernama latin Ephedra sinica dari famili Ephedraceae. Oleh masyarakat Tiongkok, tanaman tersebut sudah berabad-abad digunakan sebagai bahan obat. Bahan aktif dari ekstrak efedrin ini pertama kali diisolasi oleh Nagoya Sinagai dari tanaman Distacha, atau nama latinnya yaitu Sin Ephedra vulgaris, yang dilakukan pada tahun 1855. Sejak tahun 1904 sampai 1920-an, telah dilakukan banyak percobaan yang dilakukan oleh para peneliti untuk dapat mensintesis efedrin yang berasal dari bahan-bahan kimia. Namun hasil yang didapatkan belum sempurna. Kemudian pada tahun 1929, peneliti Mansky, Janssen, dan Skita telah berhasil mensintesis efedrin dengan menggunakan derivat asam propionat pada alkilasi Friedel-Crafts dengan rantai samping mengandung 3 atom karbon. Dan pada tahun yang sama, Nagai dan Kanao berhasil mensintesis efedrin dari benzaldehid dan nitroetana. Efedrin kemudian diteliti lebih lanjut oleh Cem dan Skim pada tahun 1930, kemudian mendapatkan hasil berupa efek efedrin memiliki persamaan dengan epinefrin terhadap gangguan kardiovaskuler. Saya Indri Wafalutfiah akan menjelaskan mengenai isolasi. Isolasi suatu senyawa kimia yang berasal dari bahan alam pada dasarnya menggunakan metode yang sangat bervariasi. Tahapan dalam mengisolasi tanaman Ephedra sinica adalah maserasi atau perendaman dan kromatografi kolom. Yang pertama, maserasi atau perendaman. Maserasi merupakan perendaman sampel dengan pelarut organik. Umumnya digunakan pelarut organik dengan molekul relatif kecil seperti metanol dan perlakuan pada temperatur kamar, sehingga pelarut mudah terdistribusi ke dalam sel tumbuhan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam, karena dengan perendaman, sampel dan pelarut akan terjadi kontak yang cukup lama. Penggunaan suhu tinggi memungkinkan terdegradasinya senyawa-senyawa metabolit sekunder, sedangkan metode maserasi menggunakan suhu kamar sehingga lebih aman. Setelah maserasi, selanjutnya dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom. Kromatografi kolom digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi yang ada dalam campuran. Pemilihan pelarut dalam kromatografi kolom didasarkan pada hasil yang diperoleh dari KLT. Contoh, efedrin diekstraksi dari sampel bubuk 0,5 gram kering kalkus dan jaringan E alata dalam 2,5 ml etanol. Karakterisasi. Ekstrak efedra dilarutkan dalam air dan dipartisi dengan N-heksena, etil asetat, dan N-butanol untuk memberikan masing-masing N-heksan, etil asetat, N-butanol, dan air ekstrak. Etil asetat dan N-butanol yang menunjukkan adanya polifenolnya dalam HPLC yang dikromatografikan menggunakan diion HP20, Sephadex LH20, Toyopel HW40, MCI gel CHP20P dengan metanol berair MEOH secara bertahap. Modus gradien fraksi menunjukkan pola HPLC yang sama digabungkan dan selanjutnya dimurnikan dengan kromatografi kolom dengan MEOH berair. Kenalkan, nama saya Gita Fitriani. Pada penggunaan zaman dahulu,
Pada pengobatan tradisional Cina, telah didokumentasikan penggunaannya sejak zaman dinasti Han. Pada tahun 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi sebagai suatu anti asma dan stimulan. Pada pengobatan tradisional Cina, mahuang telah digunakan sebagai terapi asma dan bronkitis selama berabad-abad. Pada penggunaan zaman sekarang, efedrin digunakan untuk mengobati gangguan saluran napas, seperti sesak napas, sesak di dada, mengi atau napas berbunyi, dan bersin-bersin akibat asma bronkial. Obat ini berperan sebagai bronkodilator yang berfungsi untuk memperlebar bronkus atau saluran udara agar lebih mudah bernapas. Efedrin juga memiliki aksi sebagai dekongestan yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyusutan pembuluh darah di saluran hidung. Kondisi vasokonstriksi ini akan mencegah cairan mengalir dari pembuluh darah ke saluran hidung, sehingga dapat meredakan hidung tersumbat. Selain itu juga, obat ini dapat bekerja dengan merelaksasi bronkiolus atau cabang bronkus serta meningkatkan detak jantung, kemampuan jantung berkontraksi, dan tekanan darah. Indikasi efedrin adalah untuk bronkospasme akut, hidung tersumbat, dan hipotensi yang disebabkan oleh anestesi spinal atau epidural. Kontraindikasi penggunaan efedrin antara lain closed angle glaukoma, pheochromocytoma, asimetrik septal hipertropi atau idiopatik hipertropik subaortik stenosis, menjalani terapi monoamino oksidase inhibitor atau MAOI dalam waktu bersamaan atau berdekatan dalam jangka waktu 14 hari sebelumnya. Menjalani anestesia general anestesia menggunakan halogenated hidrokarbon terutama halotane. Tachyarrhythmias or particular fibrillation atau reaksi hipersensitif terhadap efedrin atau stimulan lainnya. Efek samping. Secara sistematik, berikut ini efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan efedrin pada tiap-tiap sistem organ. Yang pertama yaitu kardiovaskuler, diantaranya hipertensi, takikardia, aritmia, nyeri dada, dan infark miokard. Yang kedua yaitu respiratori, diantaranya bronkodilatasi, edema paru, dan apnea. Yang ketiga yaitu neurologi, diantaranya stroke, gejala stimulasi, sistem saraf pusat seperti ansietas, agitasi, tremor, penurunan kesadaran, halusinasi, delusi, psikosis, kompulsi, keringat berlebih, midriasis, dan pada overdosis dapat menyebabkan rhabdomyolysis. Yang keempat yaitu gastrointestinal, diantaranya mual dan muntah. Yang kelima yaitu saluran kemih, diantaranya dapat menyebabkan relaksasi otot detrusor dan meningkatkan kontraksi sphincter vesika sehingga menyebabkan retensi urin akut. Yang keenam yaitu kulit, mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Di antaranya dapat menyebabkan efek lokal seperti dermatitis kontak. Pada penggunaan efedrin, tetes hidung topikal jangka panjang dapat terjadi rebound congestion nasal. Yang ketujuh yaitu hematologi, di antaranya leukopenia. Yang kedelapan yaitu metabolik, di antaranya gangguan asam basa dan hipokalemia. Yang kesembilan yaitu lainnya, di antaranya penggunaan efedrin jangka panjang dapat menyebabkan toleransi dan ketergantungan. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.